Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi an'amil shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha 'anil mughlikat. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Wassalawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi khairul ibad amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama tentunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan satu lagi nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Pagi hari ini kita bisa dapat kembali hadir di majlis yang mulia dan berbahagia ini dalam rangka insyaallah mempererat ikatan silaturahim di antara kita, dan tentu kita niatkan pula untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke majlis ini akan tercatat sebagai amal saleh yang dapat meringankan beban kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sanjungkan kepada uswah dan qudwah kita, panutan dan anutan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para penerus dakwahnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang biidznillah akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini tentang Lailatul Qadar. Untuk siapa? Siapa sih yang bisa dapat Lailatul Qadar itu? Sebelumnya perlu kita pahami kembali tentang apa itu makna Lailatul Qadar, kemudian jam berapa, hari apa akan terjadinya, kemudian ibadah apa saja yang harus kita lakukan, kemudian yang terakhir baru siapa yang berhak mendapatkannya. Itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan bulan Ramadan yang Allah berikan kepada kita umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di dalam bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang biasa kita kenal dengan Lailatul Qadar. Apa sih maksud dan makna dari Lailatul Qadar merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan? Lailatul Qadar itu maknanya adalah malam kemuliaan. Laila itu artinya malam, Al-Qadar artinya kemuliaan. Malam kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna sesungguhnya kami anzalnahu telah kami turunkan Al-Quran fi lailatul qadri di malam kemuliaan.
Apa sih malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun lebih 4 bulan. Itu 1000 bulan. Jadi Lailatul Qadar itu satu malam yang lebih baik, yang lebih utama, yang lebih istimewa dibandingkan 83 tahun lebih 4 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Lalu maknanya apa? Maksudnya apa? Satu malam lebih baik dari 1000 bulan itu maksudnya apa? Maksudnya adalah amal ibadah yang jika dilakukan bertepatan dengan Lailatul Qadar, amal ibadah yang jika dilakukan bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka amal yang cuma satu kali di malam itu pahalanya lebih baik dari amal yang sama yang dilakukan selama 1000 bulan. Itu Lailatul Qadar. Seumpamanya kalau panjenengan membaca Al-Quran, padahal baca Al-Qurannya tidak sampai khatam, mungkin cuma 1 juz, tapi bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka baca Al-Quran yang cuma 1 juz itu pahalanya lebih baik dari membaca Al-Quran yang dilakukan 24 jam full, 1 hari 1 malam selama 1000 bulan, selama 83 tahun lebih 4 bulan. Nah, itu hebatnya Lailatul Qadar. Satu kali beribadah tapi bertepatan dengan malam itu, maka ibadah satu kali itu lebih baik dari ibadah berkali-kali yang dilakukan selama 1000 bulan. Panjenengan sholat 2 rakaat bertepatan dengan Lailatul Qadar, itu pahalanya lebih baik, bukan sama. Karena kalimatnya kan khairun, ya kan? Bukan sawaun. Kalau sawaun sama, tapi kalau khairun itu lebih baik. 2 rakaat sholat kita lakukan bertepatan dengan Lailatul Qadar itu lebih baik pahalanya dibandingkan sholat 2 rakaat selama 24 jam 1 hari selama 83 tahun. Itulah Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu merupakan pelipat gandaan pahala yang sangat luar biasa. Lailatul Qadar ini sebagai bentuk keadilan Gusti Allah kepada kita umat Rasulullah. Lailatul Qadar ini merupakan rahmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Lailatul Qadar merupakan keadilan Allah, rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita umat Rasulullah. Maksudnya adalah kita ini kalau dibandingkan dengan umat-umat Nabi terdahulu, ya, kalau kita tidak ada Lailatul Qadar, kita tidak ada apa-apanya ibadahnya. Umat Nabi terdahulu usianya bisa ratusan tahun. Nabi Nuh usianya berapa? 950 tahun. 950 tahun usia Nabi Nuh. Berarti umatnya Nabi Nuh mungkin tidak jauh beda dengan Nabi, ratusan tahun. Nah, kalau orang usianya ratusan tahun, berarti dia kan beribadahnya juga mengikuti umurnya ratusan tahun. Ratusan tahun beribadah berarti pahalanya ya banyak sekali.
dibandingkan dengan kita. Umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak nyampe 100 tahun. Jarang usianya 100 tahun. Nah berarti seumpama usia kita taruhlah 100 tahun, jadinya mau usia 100 tahun. Seumpama taruhlah kita usianya 100 tahun, gitu ya. Tetap saja dibandingkan dengan umat Nabi terdahulu, tidak ada apa-apanya. Nah makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk keadilan kepada kita umat Rasulullah yang usianya tidak banyak, diberilah yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan penlipat gandakan pahala, kan begitu? Satu kali kita beribadah, pahalanya melebihi ibadah selama 83 tahun. Anggap saja seumpama kita anggap sama. Kita anggap sama, begitu ya. Nah kemudian seumpamanya begini, saat ini seumpama usia kita 50 tahun, itu usia saya. Saya sekarang 50 tahun. Saya bulan Juli besok itu 51 usia saya. Sudah tahu ya? Saya kelahiran 72. Saya seusia dengan Ustaz Hatta, itu saya seusia, seumuran dengan Ustaz Hatta, sama-sama 72 kalau tidak salah. Ya. Saya bulan Juli tanggal 10 besok, itu pas, itu 51. Seumpama saat ini usia kita 50 tahun, ya, kemudian kita mulai beribadah, ya, usia 15 tahun, usia balik seumpama 15 tahun. Berarti kita sudah beribadah 35 tahun. Nah sekarang seandainya saya mulai balik, ya, usia 15 tahun atau 16 tahun, mendapat Lailatul Qadar setiap tahun. Ya. Berarti pahala yang saya dapatkan, gitu ya, 35 tahun saya beribadah, dilipat gandakan karena dapat Lailatul Qadar 1000 bulan, ya kan? 35 tahun dikali 1000 bulan, berapa itu? 35.000 bulan. Jadi kalau begitu 35 tahun dikalikan 83, ya. Ya gampang, 83 tahun, ya. Anggap saja 83 tahun. Itu sudah 2905 tahun. Ya. Artinya apa? Kalau saya selama 35 tahun beribadah kepada Allah, tiap tahun dapat Lailatul Qadar, maka pahala yang saya dapatkan itu seperti saya beribadah selama 2905 tahun. Bisa dipahami maksud saya? Itulah Lailatul Qadar, penlipat gandakan pahala. Nah kalau kita mendapatkan pahala seperti beribadah 2905 tahun, banyakkan mana dengan ibadahnya umat Nabi terdahulu? Banyakkan kita. Nabi Nuh saja kalah. Nabi Nuh cuma 950 tahun. Sementara kita seandainya dengan usia 50 tahun, beribadah 35 tahun, dapat Lailatul Qadar setiap tahun, dikalikan 83. Karena 1000 bulan itu 83 tahun. Ya. Nah makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan kita ini di dunia ini adalah umat terakhir. Datangnya terakhir kita ini di dunia ini. Tetapi ketika di akhirat nanti kita ini masuk surganya duluan dibandingkan umat Nabi sebelumnya. Ya. Kenapa? Karena ada Lailatul Qadar. Kita mendapatkan berlipat gandakan pahala yang lebih banyak dibandingkan dengan umat-umat Nabi terdahulu. Ya, jadi kita
kita ini umat terakhir, ya, tapi di surga kita akan menjadi umat yang pertama masuk duluan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kita taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Rasul tidak hanya memerintahkan, tapi juga mencontohkan agar kita berburu dan mencari Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Rasulullah dalam hadis tadi mengatakan, burulah, carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Mulai tadi malam ke-21, kita sudah mulai berburu mencari Lailatul Qadar. Kemudian Rasulullah memperjelas lagi bahwa di 10 malam terakhir itu di malam-malam ganjil. Ya, sekalipun seumpamanya cuma 29 hari, ya, anggap 10 hari terakhir itu adalah mulai malam 21. Biar gampang hitungnya itu. Karena ada yang mempersoalkan ini hitungnya dari belakang kan dari depan. Nanti itu 10 hari terakhirnya beda. Kan begitu ya. Ya kita belum pengumuman saja dari depan. Kan begitu ya. 10 hari pertama berarti tanggal 1 sampai 10. 10 hari kedua ya tanggal 11 sampai tanggal 20. 10 hari ketiga ya tanggal 21. Sekalipun tidak genap 10 hari. Dan kalau kita hitungnya dari belakang, nanti malah membingungkan. Dari depan saja, sekalipun cuma 9 hari di 10 hari terakhir. Kata Kanjeng Nabi di 10 hari terakhir itu burulah di malam-malam ganjil. Taharrau Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Mulai dari malam 21. Ya, jadi kalau kita tidak bisa mencari di 10 malam terakhir, minimal carilah di malam-malam ganjilnya. Malam 21 atau malam 23, 25, 27, 29. Ya. Nah, kita 29 hari pas itu ya. Jadi di malam-malam ganjilnya malam 21, 23, 25, 27, 29. Lalu bagaimana caranya memburu Lailatul Qadar itu? Ya. Yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, cara memburu Lailatul Qadar itu pertama dengan semangat ibadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan cara apa? Menghidupkan malamnya. Bersemangat dalam beribadah di 10 hari terakhir dengan menghidupkan malamnya. Qiyamul Lail itu sama dengan menghidupkan malam. Qiyamul Lail. Menghidupkan malam Lailatul Qadar itu artinya kita memperbanyak ibadah di dalamnya. Di 10 malam terakhir kita perbanyak ibadah di dalamnya. Nah, ini yang jadi masalah fenomena di tengah masyarakat kan begitu ya. Itu kebalik. 10 malam pertama itu sampai gelap tikar di teras-teras kan begitu ya. 10 malam kedua tinggal setengah. Ya. 10 hari ketiga tinggal satu baris di depan saja. Barisnya pindah di mall-mall, antri di depan kasir kan begitu ya. Nah ini kebalik gitu kan. Seharusnya ya kita mempersiapkan kebutuhan Lebaran ya, itu sebelum Ramadan seharusnya. Atau kalau di Ramadan ya di 10 hari pertama.
Nah ini kebanyakan justru di 10 hari terakhir masjid kosong, ya, rame di mall. Kalau tidak di mall, rame-rame beres-beres rumah. Ada yang ngecat itu malam-malam di 10 malam terakhir, kan begitu ya. Nah, ada yang bersih-bersih gitu ya. Ini di 10 malam terakhir. Nah itu kebalik-balik. Ya. Padahal Kanjeng Nabi memberikan contoh di 10 malam terakhir, ya, itu lebih giat ibadahnya. Terutama di malam harinya, beliau menghidupkan malam-malamnya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang namanya menghidupkan malam, itu perlu dipahami, bukan berarti kita begadang 24 jam tidak tidur. Ya, bukan. Kita tetap hidup normal. Artinya hidup normal itu di 10 malam terakhir tetap harus ada tidurnya. Kita hidup normal. Kita pernah bercerita tentang malam hari itu harus kita bagi 3. Ya, ada istilah sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam ketiga. Yang namanya malam itu 12 jam. Jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu malam. Jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu namanya siang. Nah, jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu namanya malam. Kita bagi 3, berarti masing-masing 4 jam. Ini peruntukannya berbeda. 4 jam yang pertama atau sepertiga malam yang pertama, di samping digunakan untuk beribadah, ada sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, sholat witir, tadarus Al-Quran, juga digunakan untuk berinteraksi dengan manusia. Kita saling menyapa, saling mengunjungi, saling bicara, ngobrol dengan orang tua, ngobrol dengan anak-anak, keluarga, atau ikut kajian, ikut tadarus Al-Quran di masjid. Itu sampai jam 10 malam. Ya, sekalipun kita sedang semangat baca Al-Quran, usahakan cukup sampai jam 10 malam. Kemudian di sepertiga malam yang kedua, itu 4 jam berikutnya, jam 10 sampai jam 2, itu kita penuhi hak tubuh kita, istirahat, tidur. Itu jam tidur. Kalau kita tidak tidur di jam 10 sampai jam 2 itu, nanti jangan salahkan tubuh kita berontak. Pagi-pagi bergesi, pagi-pagi meriang, pagi-pagi tidak fresh karena tidak tidur. Ya. Jadi pada saat kita pagi ngantuk, pagi tidak fresh gitu ya, karena kita tidak memenuhi hak tubuh kita protes. Makanya tidur jam 10 itu. Cukup ibadahnya sampai jam 10 saja, aktivitasnya cukup sampai jam 10 saja, tidur. Kemudian jam 2 bangun lagi. Disitulah kita habis-habisan beribadah kepada Allah di sepertiga malam yang ketiga. Sepertiga malam yang ketiga, yaitu dari jam 2 itu namanya sepertiga malam ketiga. Kita habis-habisan beribadah kepada Allah di situ. Tapi kita sudah tidur dulu, badan kita sudah fresh. Kadang-kadang 4 jam itu tidur, kadang-kadang masih kurang, gitu ya. Biar tetap semangat, barunya mandi. Mandi jam 2 itu menyehatkan, sangat bagus. Jangan pakai air hangat. Ya, mandi pagi yang sehat itu air dingin. Ya. Air hangat itu yang bagus itu mandi sore, habis asar, ya, menjelang maghrib itu mandi air hangat itu bagusnya di situ, bukan mandi pagi. Mandi pagi itu yang bagus kayak gini. Ya, mandi, kemudian kita kembali bermunajat kepada Allah. Sempatkan sholat pagi, kemudian perbanyak berzikir. Apa zikirnya? Istighfar. Itu Allah yang mengatakan bahwa ciri ahli surga salah satunya perbanyak istighfar di waktu sahur. Antara jam 2 sampai subuh itu waktu sahur. Wa bil ashari hum yastaghfirun, di
di waktu-waktu sahur mereka banyak beristighfar. Itu ciri ahli surga. Berbanyak istighfar. Jadi kalau kita soal makan sahurnya nanti, yang bagus makan sahur itu jam 4, mepet-mepet subuh. Mengakhirkan sahur itu yang bagus, lebih utama, gitu ya. Jadi jam 2 sampai jam 4, 2 jam kita habis-habisan bermunajat kepada Allah. Kita kejar Lailatul Qadar di malam itu. Jam 2 sampai jam 4, 2 jam. Sholat pagi, sholat malam, perbanyak berzikir, perbanyak berdoa, perbanyak baca Al-Quran. Jam 4 makan sahur. Mepet-mepet subuh makan sahur itu lebih bagus. Ya. Nah, itu yang dirahmati Allah. Dicontohkan oleh Rasulullah menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan cara seperti itu. Tetap ada istirahatnya, tetap ada tidurnya. Kemudian jam 2 bangun, habis-habisan kita beribadah kepada Allah di sini. Nah, kembali ke masalah utamanya. Lalu Lailatul Qadar itu terjadinya jam berapa? Nah, ini yang perlu dipahami. Yang namanya Lailatul Qadar itu adalah Lailah. Lailah itu artinya malam. Yang namanya malam tadi sudah kita bicarakan dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Nanti atau sampai jam subuh lah. Nah, kita beribadah itu di jam berapa saja, itu kita berpeluang mendapatkan Lailatul Qadar. Kita lihat, orang yang dapat Lailatul Qadar itu adalah orang yang malam itu dia beribadah dan ibadahnya diterima oleh Allah. Saya ulangi, orang yang mendapat Lailatul Qadar adalah orang yang malam itu dia beribadah kepada Allah dan ibadahnya diterima oleh Allah. Ibadahnya jam berapa saja, yang penting di waktu malam. Makanya saya bilang gak perlu begadang. Karena ada orang itu yang memahami Lailatul Qadar itu seperti sebuah makhluk yang datangnya hanya beberapa saat, dapat kemudian menghilang. Akhirnya ditungguin. Tidak seperti itu. Lailatul Qadar itu terjadi sepanjang malam, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Qadar ayat 5, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kedamaian itu terjadi sampai terbitnya fajar. Jadi Lailatul Qadar itu sampai pagi, sampai subuh terjadinya. Jam berapa saja kita beribadah, kita bisa dapat Lailatul Qadar. Karena inti dapat Lailatul Qadar adalah orang yang malam itu dia beribadah dan ibadahnya diterima oleh Allah. Bahkan kalau kata para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki mengatakan, Imam Malik, ya, orang sekalipun dia hanya sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, dia tetap berpeluang dapat Lailatul Qadar. Asalkan sholat isyanya dan sholat subuhnya diterima oleh Allah, maka dia dapat Lailatul Qadar. Dapat Lailatul Qadar itu artinya apa sih? Dapat pelipat gandaan pahala. Dia sholat isya berjamaah bertepatan dengan Lailatul Qadar, pahalanya lebih baik dari sholat isya berjamaah yang dilakukan selama 83 tahun. Yang parah itu ketika ada yang membelokkan contohnya begini. Berarti tidur kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar itu lebih baik dari tidur selama 1000 bulan. Nah, ini yang bahaya. Ada turuan. Ini tidurnya lebih baik bukan? Nah, lalu siapa yang dapat Lailatul Qadar itu? Apakah yang dapat Lailatul Qadar itu harus orang yang iktikaf di masjid sebagaimana dicontohkan oleh Nabi? Itu ada orang yang protes kepada ulama, bertanya setengah protes. Siapa yang bertanya setelah protes seperti itu? Panjenengan kaum wanita yang di 10 malam terakhir kebetulan sedang haid. Ya kan? Jenengan kalau 10 hari terakhir lagi mens, berarti jenengan kan tidak bisa ibadah. Gak bisa sholat, gak bisa baca Quran, gak bisa tinggal di masjid, iktikaf dan seterusnya. Nah, jangan dahulu para wanita sudah bertanya setengah protes kepada para ulama. Kalau yang dapat Lailatul Qadar hanya mereka yang iktikaf di masjid, bagaimana dengan kami para wanita?
Dijawab oleh para ulama, siapapun bisa dapat Lailatul Qadar, termasuk wanita yang sedang haid di 10 malam terakhir. Karena inti dapat Lailatul Qadar adalah orang yang malam itu dia beribadah dan ibadahnya diterima. Panjenengan ibadah tidak harus dalam bentuk sholat. Panjenengan ibadah tidak harus dalam bentuk baca Al-Quran. Banyak ibadah yang diperbolehkan untuk wanita yang sedang haid atau nifas. Di antaranya apa? Berzikir. Jangan perbanyak berzikir. Ya, di 10 malam terakhir bagi panjenengan yang tidak bisa sholat, perbanyak berzikir kepada Allah. Atau bisa juga dengan cara apa? Infak sedekah. Ya, jenengan bikin makanan yang agak banyak, kemudian setiap malam jenengan kirim makanan untuk orang yang tadarus Al-Quran di masjid atau di musola. Ya, kirim makanan, diniati sedekah. Kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar, jenengan sedekah 1 kali itu pahalanya lebih baik dari jenengan bersedekah setiap hari selama 83 tahun. Tetap panjenengan bisa meraih Lailatul Qadar. Yang penting beribadahlah di malam itu sesuai dengan keadaan masing-masing. Termasuk yang bertanya adalah para laki-laki yang kebetulan di 10 malam terakhir masih bertugas, masih bekerja. Seperti hanya siapa? Para satpam yang harus berjaga di tempat kerjanya, tentara yang kebetulan dapat tugas berjaga di perbatasan, para polisi yang masih bertugas mengatur lalu lintas karena di 10 hari terakhir Ramadan lalu lintas arus mudik semakin padat. Nah, mereka ini apakah tidak bisa dapat Lailatul Qadar karena tidak bisa iktikaf? Tetap bisa dapat Lailatul Qadar. Karena inti dapat Lailatul Qadar adalah orang yang malam itu beribadah dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti saudara-saudara kita, teman-teman kita yang Gojek gitu ya, yang di 10 malam terakhir masih harus bekerja dan seterusnya, masih bisa mendapatkan Lailatul Qadar selama pada saat mereka bekerja diniati beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memudahkan urusan orang, menolong orang, membantu orang, berinfak bersedekah, membahagiakan keluarga, diniati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan pelipat gandakan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Pas jam 9:30. Sudah bisa ditangkap ya materinya ya. Ya, intinya begitu ya. Mari kita buru Lailatul Qadar dengan cara sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Yang ada peluang untuk iktikaf, beriktikaflah. Karena itu yang lebih baik sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Iktikaf idealnya 24 jam 1 hari 1 malam berada di masjid. Tapi kalau tidak bisa, disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Kalau bisa iktikafnya cuma malam hari, monggo, karena di siang hari masih harus beraktivitas. Disesuaikan. Ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Bapak yang dirahmati Allah, bapak ada ya. Ibu yang dirahmati Allah, ini saja yang bisa disampaikan. Ada buka sesi tanya jawab? Boleh. Sama juga ya. Ya, saya kira begitu. Ya, kita lanjutkan acara selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dan barokah, dan kita bisa memburu Lailatul Qadar sehingga kita bisa mendapatkan berlipat gandaan pahala sebagaimana ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan, sehingga kita berhak masuk surga lebih awal dibandingkan umat-umat Nabi terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Wallahi saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا